Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Seni Drama Anak Usia Dini, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Seni Drama Anak Usia Dini, Bapak Siswanto SPD MA, dan Dr. Andes Endang Sri Widiati MPD. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan melakukan observasi drama pada TK yang telah kami tentukan. Berikut merupakan anggota kelompok dari kelompok pertama. Anggota yang pertama ada Nabilatul Mufidah dengan NIM akhir 5060. Yang kedua ada Jauharoh Hilmiah dengan NIM akhir 5102. Yang ketiga ada Vera Nafiatuz Zahra dengan NIM akhir 5108. Yang keempat ada Dwi Nur Amirur Rahmah dengan NIM akhir 5110. Yang kelima ada Safira Nur Alifia dengan NIM akhir 5123. Dan yang terakhir ada Nanda Maya Putri dengan NIM akhir 5130. Nah, untuk penjelasannya akan kami bagi kepada beberapa anggota kelompok. Jadi tolong disimak ya. Terima kasih. Di sini kelompok kami memilih drama anak yang berjudul Mengasihi Alam Semesta dan tema lingkungan atau alam semesta. Selanjutnya, saya Safira Nur Alifia dengan NIM akhir 5123. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang alur dan plot yang digunakan oleh cerita yang berjudul Mengasihi Alam Semesta. Untuk alur yang digunakan cerita atau drama yang berjudul Mengasihi Alam Semesta ini menggunakan alur maju, yang mana ceritanya runtut dari awal hingga akhir, dari pengenalan tokoh, konflik, puncak masalah, dan sampai dengan penyelesaiannya. Nah, selanjutnya untuk plot dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada pelukisan awal cerita, yang mana pada judul drama Mengasihi Alam Semesta ini, bagian awalnya itu ada pengenalan tokoh, yang mana tokoh-tokohnya di sini tuh ada fabel atau menjadi hewan, terus ada yang menjadi tumbuhan, pohon, ada beberapa anak yang menjadi pohon, dan ada beberapa anak juga yang menjadi bunga. Selanjutnya juga ada yang menjadi tokoh fisik, ada warga atau penjaga hutan, terus ada polisi, ada juga beberapa tokoh lainnya yang akan dibahas di tokoh. Nah, yang mana pada pendekatan awal atau awal cerita ini, tokoh yang pertama masuk adalah tokoh pohon, yang mana pohonnya jalan sebentar, jalan menempati tempatnya, lalu ada beberapa hewan fabel yang mana di situ ada kupu-kupu yang mulai mengitari pohon-pohonnya sambil berlalu lalang. Selanjutnya nih juga ada beberapa hewan yang muncul seperti ada sapi, terus ada singa atau macan di situ, terus ada beberapa hewan yang mulai mengitari atau menguasai panggung, dan juga ada tokoh bunga yang masuk dan menyebar di sebagian titik pada panggung. Tahap selanjutnya ada komplikasi atau pertikaian awal, yang mana hal ini tuh ditandai dengan adanya 3 orang tokoh sebagai penebang pohon liar yang mulai masuk diiringi dengan musik yang bergema atau dengan musik gaduh sehingga membuat suasananya menjadi lebih tegang. Nah, di sini para 3 penebang liar itu sudah mulai nih memasuki panggung, habis itu mulai menebang pohon menggunakan properti yang dibawa oleh mereka. Nah, selanjutnya ada beberapa pohon yang tumbang dan juga ada mengenai hewan-hewan yang lain.
Nah, selanjutnya ada klimaks atau titik puncak cerita. Nah, di sini tuh tadi kan sudah ada komplikasi, yang mana pada klimaks ini tiga orang penangkap liar itu kan tidak berpikir panjang. Apa sih? Kenapa mereka mau menebang pohon? Padahal pohon di hutan ini kan tujuannya untuk menjadi paru-paru dunia dan menjadi tetap asri. Selanjutnya pada hutan bahagia ini juga hidup beberapa hewan, hidup beberapa tumbuhan yang lainnya. Namun oleh penebang liar tidak berpikir panjang. Mengapa harus dipotong? Mengapa harus ditebang? Nah, akhirnya di sini terjadilah kerusakan ekosistem. Maksudnya gimana? Ada beberapa hewan yang menjadi korban. Misalnya nih, burung yang tadinya hinggap di atas pohon karena pohonnya sudah ditebang menjadi tertimpa oleh pohon sehingga sayapnya menjadi luka. Selanjutnya juga ada hewan sapi. Tokoh fabel di sini, tokoh sapi juga tertimpa oleh pohon sehingga juga sedikit menjadi terluka. Nah, jadi pada titik puncaknya adalah penebang pohon liar tidak memikirkan apa hal yang akan terjadi ke depannya. Mengapa mereka menebang pohon sembarangan. Nah, teman-teman nih, di lain sisi, pada saat polisi mulai menangkap pelaku dari penebangan pohon liar, tokoh fabel yang lain mulai mengevakuasi teman-temannya, yang mana seperti burung yang tertimpa oleh pohon, terus ada sapi yang sudah tertimpa oleh pohon. Nah, sama mereka tuh dievakuasi, dikepinggirkan, terus diberikan pengobatan atau penanganan. Nah, selanjutnya nih tahap terakhir atau tahap keputusan, yang mana polisi dan penasehat datang dan berhasil mengevakuasi atau mengamankan pelaku dari penebangan pohon liar. Nah, di sini polisi membawa ketiga pelaku. Selanjutnya dilanjutkan dengan proses flash mob. Dalam lagu yang dibawakan juga tentang nasihat bahwa kita harus menjaga bumi secara bersama-sama, kita harus menjaga hutan yang baik itu hutan kota atau hutan alami agar oksigen yang kita peroleh itu tetap terjaga. Yang mana bahwa kita ketahui bahwa hutan itu merupakan sumber dari oksigen kita, hutan merupakan paru-paru dunia. Seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait tokoh atau penokohan dalam drama musikal Mengasihi Alam Semesta ini. Terdapat 39 tokoh yang bermain dalam drama ini, yakni ada 3 pohon yang memiliki sikap ceria serta baik hati. Ada juga 4 kupu-kupu yang diperagakan oleh perempuan yang memiliki sikap ceria, baik hati, serta suka menolong. Ada juga 4 bunga, yakni warna pink, merah, kuning, dan orange yang diperagakan oleh perempuan, menunjukkan sikap ceria, baik hati, dan suka menolong. Ada juga 5 hewan, di mana yakni sapi, macan, burung, serta kuda kelinci, di mana sapi, macan, burung memiliki sikap suka menolong sesama serta memiliki rasa takut terhadap para penjahat yang menebangi pohon di hutan tersebut. Sedangkan kuda memiliki sikap peduli serta kuat dan sikap pemberani. Ada juga kelinci yang memiliki rasa empati yang besar. Di sini juga ada 1 warga penjaga hutan yang memiliki rasa peduli yang tinggi terhadap lingkungan dan memiliki sikap suka menolong kepada ekosistem yang ada di hutan, serta selalu menjaga keadaan hutan tersebut. Ada juga 3 penebang pohon, di mana mereka ini bersikap jahat, rakus, perusak lingkungan, serta mementingkan dirinya sendiri. Ada juga 3 polisi yang bersikap tegas terhadap para penjahat serta pemberani dalam memberantas penjahat di hutan tersebut.
Ada juga 3 penasehat yang memiliki sikap bijaksana dalam bertindak yang bisa menjadikan para penjahat tersebut insaf atau baik hati dan tidak merusak lingkungan lagi. Yang terakhir ada 13 penari di mana mereka sangat bersemangat dalam menarikan lagu tersebut serta ceria dan energik. Oke, selanjutnya di sini saya Jauharoh Ilmiah dengan NIM 20021020505102. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai teknik dialog yang digunakan oleh drama yang berjudul Mengasihi Alam Semesta. Di sini di sini menggunakan teknik konversi, di mana teknik konversi itu sendiri yaitu teknik yang pembicaraan atau percakapannya itu dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Jadi di sini memang percakapan yang digunakan itu tidak perorangan. Jadi teknik yang digunakan yaitu teknik percakapan 2 orang atau lebih. Kemudian pada pementasan dalam drama ini di sini berlangsung menggunakan doubling. Nah, doubling itu apa sih? Jadi di sini doubling itu merupakan percakapan yang sebelumnya itu direkam terlebih dahulu oleh guru, oleh Bapak Ibu guru. Jadi di sini memang anak itu tidak berbicara secara langsung pada saat pementasan. Jadi pada saat pementasan itu sudah adanya background pembantu atau suara pembantu dari ibu bapak guru, dimana di sini memang percakapan tersebut itu direkam terlebih dahulu. Nah, di sini merupakan teknik dari yang namanya doubling. Baik, di sini saya Vera Nafiat Zahra dengan NIM akhir 108. Di sini saya ingin menjelaskan tentang konflik yang terjadi pada drama Mengasihi Alam Semesta. Konflik yang dibawakan dalam drama ini sangat membuat kita sadar akan pentingnya menjaga alam semesta. Nah, konflik utama pada drama ini yaitu penebangan pohon liar di hutan yang sangat bahagia. Atau bisa dikatakan kita menebang pohon tanpa mengetahui apa akibat yang akan disebabkan oleh perilaku buruk tersebut. Karena ulah manusia yang serakah, alam akan menjadi rusak karenanya. Karena maka dari itu kita harus benar-benar menjaga alam kita untuk kepentingan kita sendiri. Nah, pada konflik drama ini diceritakan bahwasannya pada hutan yang bahagia atau hutan yang sangat dijaga, hutan yang sangat asri, kemudian ada beberapa orang yang tidak bertanggung jawab datang untuk merusak hutan tersebut, menebang pohon, merusak tanaman, melukai hewan-hewan, bahkan bisa membunuh hewan tersebut. Nah, maka dari itu kita juga harus menyadari dalam konflik tersebut, kita juga bisa menyadari bahwa dari situ pun sudah terlihat akibat buruk yang terjadi jika kita melakukan hal itu. Nah, pada drama ini konflik yang dimunculkan itu sangat bagus. Kemudian dari akhir konflik tersebut juga ada penyelesaian, di mana orang-orang yang dengan tidak bertanggung jawab merusak tanaman, merusak tumbuhan, dan juga membunuh hewan-hewan yang tidak berdosa itu kemudian ditangkap oleh pihak berwenang untuk mempertanggungjawabkan yang dilakukannya. Untuk maka dari itu konflik yang dibawakan dalam drama ini sudah menurut saya sudah sangat bagus, karena nilai plusnya kita juga bisa menyadari akan pentingnya menjaga hutan untuk kita semua. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada latar waktu yaitu siang hari yang cerah, latar tempat yaitu hutan bahagia, dan latar suasana yaitu senang dan menegangkan. Untuk amanat yaitu
Amanat yang dapat diambil dari drama yang berjudul Mengasihi Alam Semesta antara lain, mengasihi dan menciptakan alam semesta merupakan kewajiban bagi kita semua untuk membuat pembaruan. Alam yang kita tinggali merupakan milik kita bersama, sehingga kita perlu menjaga serta melestarikan bersama. Sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk terus berpartisipasi dalam gerakan mencintai alam semesta. Kita sebagai manusia harus menjaga alam semesta. Ada pepatah yang mengatakan, jagalah kebersihan bumi untuk para generasi kita di masa mendatang. Jadi, apabila kita merusak alam dan lingkungan berarti juga akan merusak kehidupan kita sendiri di masa yang akan mendatang nantinya, yang dimana alam akan rusak apabila kita cuma mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan alam dan lingkungan sekitar. Nah, mulai pada karakteristik drama ada bentuk dari dialog. Di sini pada drama mencintai alam semesta menggunakan metode dialog. Dialog merupakan percakapan satu atau lebih dua orang yang mana saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Selanjutnya pada drama ini menggunakan drama sehari-hari yang mudah dimengerti oleh anak serta menggunakan bahasa yang sopan dan santun, sehingga diharapkan amanat yang ingin disampaikan tersampaikan dengan baik. Terima kasih. Nah, untuk pemeran drama dari drama yang berjudul Mengasihi Alam Semesta itu sendiri, yaitu dari siswa-siswi TK Dharma Maitea itu sendiri, dengan dibantu para guru yang menyiapkan persiapan drama tersebut. Makasih. Oke. Selanjutnya di sini ada karakteristik mengenai panggung dan properti, di mana pada drama anak usia dini di sini yang berjudul Mengasihi Alam Semesta ini menggunakan teknik proscenium, di mana pada teknik ini panggung itu berada di depan dan berhadapan langsung dengan penonton. Jadi penonton bisa dengan leluasa melihat bagian-bagian panggung, entah itu dari background panggung, kemudian dari suasana atau dari tema panggung tersebut dan lain-lain. Kemudian di sini properti yang dipakai itu dilihat dari kostumnya. Di sini ada kostum pohon dan kostum bunga, di mana di sini dibuat dari kardus. Kemudian juga ada kostum hewan dan ada kostum gergaji listrik. Namun di sini kostum gergaji listrik itu tidak asli ya, tidak asli gergaji listrik. Namun kostum gergaji listrik ini dibuat dari styrofoam, jadi bahannya itu aman sekali untuk digunakan atau diperankan oleh anak usia dini. Kemudian ada juga kostum caping atau ada properti pentungan. Jadi semua bahan yang digunakan itu memang benar-benar bahan yang aman sekali dan nyaman untuk digunakan anak usia dini dalam pementasan. Setiap drama memiliki tujuan tersendiri dalam pementasan dramanya. Dan kali ini dalam pementasan drama ini memiliki tujuan untuk meresmikan gedung. Selain itu, pementasan ini bertujuan untuk menggambarkan rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitar agar ekosistem yang baik bisa berjalan dengan semestinya. Mencintai alam semesta merupakan kewajiban kita bersama dalam berpartisipasi untuk menjaganya agar alam semesta berjalan sesuai dengan ekosistemnya. Untuk karakteristik yang terakhir yaitu ada durasi drama. Durasi drama tersebut berkisar 7 menit 44 detik yang terdiri dari alur cerita drama dengan durasi 5 menit 3 detik dan diakhiri oleh menyanyikan lagu bersama. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.